Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dafli Fatur Rahnaf, NIM 2024 10 10 10 68 dari SI20. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul agregat. Nah, untuk soal pertama itu adalah kita diperintahkan untuk menampilkan banyak customer yang pernah dilayani oleh Janet Levering. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Nah, untuk berkali-kali dihitung satu, kita menekan listing ini. Dan untuk menghitungnya kita menggunakan count. Nah, kita mengambil dari table order, lalu kita akan menambahkan dari table employees untuk mendapatkan employees ID-nya. Nah, untuk penentuan nama sendiri kita menggunakan kata kunci Janet. Lalu kita run. Nah, sini ada 63 customer yang dilayani oleh employee Janet. Lalu untuk soal kedua adalah kita diperintahkan untuk menampilkan banyaknya pengirim yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau French. Nah, untuk kita akan select dan kita akan mendapatkan informasi dari table orders. Nah, dari table orders ini kita menambahkan dari table shippers untuk mendapatkan ship via, atau di ship via itu pada orders pada table order dan shipper ID itu pada table shippers. Nah, untuk menentukan dari mananya menggunakan where dengan company name-nya itu kita seperti ada soal Federal Shipping, dan untuk tujuannya itu ship country yang dimana kita harus mencari Germany atau French. Lalu kita akan select. Nah, di sini terdapat table yang menjelaskan antara semuanya ini. Dan untuk ini terdapat ini ada French, Germany, France, Germany. Sudah ketemu. Lalu untuk soal berikutnya kita menampilkan selisih harga barang termahal dan barang termahal dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Nah, di sini kita akan menggunakan select max untuk mendapatkan harga termahal dan dikurang nilai maksudnya minimal. Nilai minimal itu harga termahal dari unit price, dan kita di sini harga. Dan kita mendapatkan dari itu dari table products. Nah, dari produk itu kita mencari dari supplier ID itu dari table suppliers. Nah, untuk mencari company name kita menggunakan kata kunci I like dengan Exotic Liquids. Nah, kita akan run. Di sini kita bisa lihat untuk selisih harganya sendiri 9. Itu 9. Soal berikutnya adalah kita tampilkan data rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Nah, untuk mencari rata-rata saja kita menggunakan untuk maksimal harga termahal itu menggunakan max unit price dan minimal unit price dengan bagi dua untuk mencari rata-rata kedua harga termahal termurah ini. Kita rasakan di rata-rata harga. Lalu untuk mencari dari itunya kita harus dari order details, dari table order details, dan kita mendapatkan informasi dari orders juga. Antara kita cari itu yang orders ID-nya sama, kita ambil lagi dari shipper untuk mencari shipper ID-nya. Lalu kita mencari kata kunci itu menggunakan work company untuk Speedy Express. Lalu kita akan refresh. Nah, sini kita lihat rata harga 132. Lalu soal berikutnya adalah menentukan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead. Nah, di sini kan untuk cari rata-rata harga kita menggunakan average. Nah, untuk average unit price-nya kita ambil dari table orders yang di-join juga dari order details, cari order ID yang sama. Lalu kita ambil lagi dari table products untuk mencari produk ID yang sama, dan kategoris mencari kategori ID yang sama. Dan customer juga untuk mencari customer ID yang sama. Nah, untuk mencari kata kunci sendiri menggunakan kategori name yang seperti perintahkan oleh soalnya itu mencari beverage. Dan company name-nya itu ya Grandma Kelly Homes. Untuk tanda petiknya ini kita alias menggunakan tanda miring ini agar tidak wrong code pada sininya. Lalu kita run. Nah, pada average ini null tandanya tidak ditemukan karena pada table yang shift ini tidak ditemukan rata-ratanya. Lalu soal berikutnya adalah menampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam 1 hari sebelum pengiriman barang dari Brazil. Nah, untuk mencari rata-rata kita menggunakan average seperti biasa, dan kita akan mengekstrak
harinya dari ship date dan order date. Nah, kita akan mengambil dari table orders, di mana kita mencari ship country-nya itu Brazil. Kita break dan refresh. Nah, di sini kita bisa lihat rata-rata masa tunggu itu 6,9 hari. Lalu soal berikutnya itu kita akan menampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Nah, untuk mencari rata-rata sendiri sama seperti yang soal-soal yang sebelumnya, kita lakukan average. Unit price-nya dan standard itu adalah standar deviasi. Nah, kita akan mengambil dari table products. Nah, sama dengan table categories untuk mencari kategori ID yang sama. Dari kategori ID yang sama kita mencari untuk menemukan kata kunci condiments, kita melakukan kategori name I like condiments. Nah, untuk soal berikutnya ini adalah buatlah query untuk masukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke table order UK. Sebelumnya kita harus membuat table baru untuk employee UK dan membuat table baru untuk country UK dan menyeleksi employee yang berasal dari UK select dan form employee UK. Lalu soal berikutnya adalah buatlah perintah SQL untuk menyetting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key untuk merujuk employee ID table employee USA. Nah, seperti ini kita akan menggunakan kata kunci itu untuk membuat employee USA. Seperti lihat saya sudah membuatnya di sini. Nah, di sini employee USA. Jadi sudah terbuat. Nah, ini untuk pembuatan foreign key-nya. Seperti baik, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.